Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Ahmad Gunur Wahid. Saya dari program studi Psikologi Islam Fakultas Dakwah UIN Salatiga. Nah, di sini saya akan melengkapi tugas UTS Ilmu Tauhid, yaitu membahas ulang materi yang sudah disampaikan minggu kemarin. Sebelumnya, tanpa mengurangi rasa hormat, saya berterima kasih kepada Ibu Nesya Alivia Rahma, MPD selaku pengampu mata kuliah Ilmu Tauhid. Nah, di sini saya akan membawakan materi tentang iman kepada Rasul Allah. Nah, yang kita ketahui, iman itu adalah meyakinkan dengan hati, mengikrarkan dengan lisan, dan mengamalkan lewat perbuatan. Iman kepada Rasul Allah ini sendiri itu merupakan rukun iman yang keempat. Sedangkan rukun iman yang kita ketahui itu ada 6. Rukun iman yang pertama itu rukun iman kepada Allah, iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat Allah. Yang ketiga itu iman kepada kitab Allah. Yang keempat itu iman kepada Rasul Allah. Yang kelima itu iman kepada hari akhir. Yang keenam itu iman kepada qada dan qadar. Nah, saya jelasin dulu iman kepada Rasul Allah itu apa. Jadi iman kepada Rasul Allah itu meyakini bahwa Rasul-Rasul Allah itu tuh memang benar adanya dan memang ditugaskan langsung oleh Allah untuk memimpin kaum-kaum dan umat-umatnya. Yang kita ketahui itu Rasul dan Nabi itu beda. Kalau Rasul itu sudah pasti Nabi, kalau Nabi belum tentu Rasul. Nah, sebagai contoh itu semua Nabi itu mendapatkan wahyu, tapi semua Nabi tidak mendapatkan mukjizat seperti itu. Nah, sedangkan Rasul ini sudah pasti mendapatkan wahyu serta mendapatkan mukjizat seperti itu. Nah, Rasul yang wajib kita iman itu ada 5 ya. Yang pertama Nuh, yang kedua Ibrahim, yang ketiga Musa, yang keempat Isa, yang kelima Muhammad. Nah, sebagai contoh, Nabi Nuh ini punya mukjizat. Mukjizatnya itu dia mampu membangun kapalnya sangat besar, bahtera ya. Bahkan semua makhluk hidup berpasang-pasangan itu dapat masuk ke dalam kapal Nabi Nuh ini di saat ada bencana besar seperti banjir seperti itu. Nah, itu salah satu mukjizatnya. Dan yang kedua Ibrahim. Jadi itu Nabi Ibrahim itu pada saat zamannya ayah Nabi Ibrahim ini pembuat berhala, dan umatnya di zaman Nabi Ibrahim ini tuh pada menyembah berhala seperti itu, dan Nabi Ibrahim ini ingin menghancurkan berhala tersebut, tapi ditolak oleh kaum itu dan Nabi Ibrahim dibakar. Tapi Nabi Ibrahim itu tidak kenapa-napa saat dibakar. Nah, itu termasuk mukjizat Nabi Ibrahim. Yang ketiga Nabi Musa. Nabi Musa ini tuh mendapatkan mukjizat bisa membelah lautan. Jadi pas saat Nabi Musa ini melarikan diri dari kejaran pasukan Fir'aun, Nabi Musa ini terjebak di antara laut merah itu. Nah, Nabi Musa mendapatkan mukjizat tuh bisa membelah lautan dan merubah tongkatnya menjadi ular. Terus yang keempat Nabi Isa. Nabi Isa ini juga termasuk Rasul Allah karena mendapatkan mukjizat tuh bisa menghidupkan orang meninggal, seperti mungkin sementara ya, tapi itu termasuk mukjizat. Nah, yang terakhir Nabi kita Nabi Muhammad SAW itu mendapatkan mukjizat yang sangat banyak sebenarnya. Tapi yang saya ketahui hanya Nabi Muhammad ini melakukan perjalanan Isra Mi'raj. Terus Nabi Muhammad juga mampu membelah bulan. Sudah seperti itu. Nah, terus beriman kepada Rasul Allah ini tuh dikuatkan oleh Al-Quran surat Al-Fat yang berbunyi, barang siapa tidak beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasul Allah,
maka neraka sudah disiapkan baginya, bagi orang kafir, seperti itu. Nah, tadi kan udah saya bahas tuh, kalau nabi itu belum tentu rasul, kalau rasul itu sudah pasti nabi, seperti itu. Untuk selanjutnya, sifat yang dimiliki para rasul. Nah, mungkin sifat-sifat yang dimiliki para rasul ini tuh bisa dicontoh dalam kehidupan kita sehari-hari, karena sifat wajib rasul ini tuh sangat baik bila dicontoh. Nah, saya akan menjelaskan sifat wajib para rasul. Sifat wajib para rasul itu terdiri dari 4. Jadi yang pertama itu sidik, amanah, tablik, fatonah. Nah, sidik sendiri ini itu adalah sifat yang jujur, karena semua rasul itu sudah pasti jujur ya, karena emang mereka tuh dikirimkan wahyu langsung oleh Allah dan untuk disampaikan kepada para umat-umatnya, seperti itu. Nah, yang kedua, sidik amanah. Amanah ini adalah dapat dipercaya, karena semua rasul ini memang mendapatkan wahyu secara langsung dari Allah. Dia itu sudah dikondisikan oleh Allah sendiri untuk mendidik para rasulnya ini agar menjadi seseorang yang amanah atau dapat dipercaya, seperti itu. Amanah, tabligh ini tuh menyampaikan ya. Jadi semua yang disampaikan oleh para rasul, rasul-rasul Allah ini tuh bersifat benar, karena memang Allah sendiri itu memberi wahyu langsung dari mereka, dan tujuannya tuh untuk disebarkan kepada umat-umatnya. Seperti itu. Jadi sidik, amanah, tablik. Sekarang fatonah ya. Fatonah ini adalah cerdas. Sudah pasti para rasul ini tuh diberi keanugerahan cerdas. Jadi dia mampu berpikir dalam situasi-situasi genting, dan mereka itu sangat-sangat cerdas. Pokoknya dia mampu mengelola diri sendiri dengan baik, karena memang ya rasul itu berbeda dengan manusia biasa, seperti itu mungkin. Nah, sekarang sifat-sifat yang jais dimiliki rasul. Mungkin sifat-sifat yang jais dimiliki rasul ini ada 4. Jadi sifat jais itu kebalikan dari sifat wajib tadi, teman-teman. Sifat wajibnya kan sidik, amanah, tablik, fatonah. Nah, jadi itu sifat jaisnya tuh ada khidib, khianat, kitman, sama baladah. Nah, jadi kita mulai dari khidib. Khidib ini kebalikan sifat dari sidik ya. Khidib itu berarti pembohong atau ya bohong, karena para rasul itu tidak mungkin berbohong. Terus yang kedua, khianat itu berarti ingkar. Para rasul itu tidak mungkin ingkar ya, karena emang udah di briefing oleh Allah untuk bersifat tuh menyampaikan amanah, seperti itu. Jadi dia tidak mungkin khianat atau ingkar gitu. Terus kitman ini itu menyembunyikan ya, atau menutup-nutupi. Jadi semua wahyu dari Allah itu yang diturunkan langsung kepada para rasul itu memang tujuannya harus langsung ya, langsung disebarkan kepada umatnya, tidak boleh ditutup-tutupi. Makanya rasul-rasul Allah itu tidak memiliki sifat kitman ini tersebut. Terus baladah ini kan bodoh atau dungu ya, jadi tidak boleh bagi para rasul memilikinya, karena yang jelas tuh mereka rasul, mereka juga nggak boleh dungu ya. Jadi itu tidak boleh dimiliki, atau tidak ada lah rasul yang baladah, tidak ada rasul yang dungu, tidak ada rasul yang bodoh. Semua rasul adalah fatonah atau pintar, seperti itu. Nah, apa saja sih keutamaan beriman kepada Rasul Allah? Nah, keutamaan beriman kepada Rasul Allah ini tuh banyak ya, sebagai kita umat muslim yang beriman. Jadi keutamaan beriman
kepada Rasul-Rasul Allah ini tuh mencakup banyak hal. Jadi kita bisa lebih meniru sifat-sifat Rasul tadi yang sidik, amanah, tabligh, fatona itu. Terus kita juga bisa memperkuat iman dan takwa kita, karena keimanan itu memperkuat hati kita agar dijauhkan dari hal-hal negatif seperti hal yang tidak kita inginkan. Kayak kita tuh kalau iman kita semakin tebal, kita sudah pasti dijauhkan dari hal-hal negatif seperti itu. Nah, mungkin seperti itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sebelum saya tutup, jika ada perkataan yang kurang berkenan di hati teman-teman semuanya, jika ada perkataan saya yang tidak pantas, dan jika ada materi yang kurang lengkap, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sebelum saya tutup, saya berterima kasih kepada semua yang sudah menonton, dan mungkin segitu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.